Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Razorcom, channel yang membahas seputar modifikasi Aerox 155. Oke, di sini gue baru aja beli silinder block kit bermerekkan XTR, diperuntukkan untuk NMAX 155, R15L New, VVA, dan Aerox 155. Blok ini berukuran 65 mm, lalu ban dasar keramik, dan piston sudah forged. Made to rest, berarti untuk balap, tapi untuk harian juga bisa sih. Nah, XTR ini sedikit gue bahas, yaitu sudah bekerja sama dengan FJN dan RIK. Nah, FJN ini biasanya setahu gue dia itu merek piston yang sudah banyak orang tahu gitu tentang kualitasnya, dan RIK ini berarti dia ring piston yang sudah, ya kalian juga pasti tahu lah, yang sudah banyak orang tahu tentang kualitasnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita dapat apa aja, guys? Oke, di sini kita lihat dulu dari pistonnya dulu ya. Kita bahas. Oke, pistonnya ini bermerekkan FJN. Kelihatan? Ya, FJN kan. Dan piston ini dibentuk atau dibuat dengan sistem forged atau ditempa. Nah, di sini aku mau bahas perbedaan ditempa atau forged dan casting. Kalau casting itu dicor, sedangkan kalau di forged ini berarti dia ditempa. Nah, ciri-cirinya apa untuk membedakan yang mana casting dan yang mana yang forged? Ciri-cirinya itu dia tuh sangat padat. Nama juga ditempa kan, dia sangat padat dan hampir tidak berpori-pori. Seperti itu. Kalau casting dia akan terlihat seperti pori-pori gitu, lubang-lubang kecil gitu ya. Dan di sini forged ya. Dan banyak orang bilang kalau forged ini lebih bagus dibandingkan dengan casting karena sistemnya ditempa itu, sehingga dia tidak mudah rusak dan tidak mudah memuai. Dan cc yang dihasilkan dari spek 65 ini adalah sekitaran 193 cc sampai kalau dibulatkan menjadi 195 atau 200 cc lah, sekian ya, lumayan sangat kenceng ya, dari 155 standarnya sampai ke 200 cc gitu kan, keren sih kayak gitu. Dan di sini dari segi coakan, innya ini kalau menurut gue sih 22, kalau X nya itu 19, berarti 22 19. Oke, kalau gitu gue mau buktiin dulu ya dari ukurannya dengan jangka sorong. Ukurannya berapa? Oke, ukurannya itu dari segi pistonnya berukuran, kelihatan nggak? Nah, itu dia. Di angka 0 berarti 64, berapa tuh? 8 ya? 8 atau 9 itu ya? 8. Ya pokoknya segitulah. Jadi intinya kenapa nggak 65? Berarti kan ini kan bukan ukuran piston tapi ukuran bloknya. Blok itu 65. Sedangkan kalau misalnya pistonnya itu 65, bloknya 65, ya nggak mungkin bisa masuk gitu kan. Pasti ada penyesuaian gitu. Dari segi piston pasti akan dikecilkan sedikit. Jadi tidak pas untuk ukuran 65 gitu. Jadi ya biar dia bisa masuk lah intinya gitu kan. Nah, kalau dari segi coakan kita lihat, kita ukur apakah benar sesuai dengan prediksi saya, yaitu 22 19. Dari innya dulu kita cek. Oke, dari innya ya benar ya 22 ya. Dari innya itu 22. Tuh, kelihatan kan? Ya, dari innya 22, dari X nya kita lihat. X nya sih katanya 19, benar ya? Ya benar, berarti prediksi saya sesuai, yaitu X nya 19. Oke,
Dari innya itu 22, X-nya 19. Kalau dari segi kedalaman, oke, dari segi kedalaman itu sekitar 3 mili ya. Dari sekitar 3 milian lah. Kurang lebih segitu. In X-nya sama 3 mili semua. Oke. 3 mili ya. In X 3 mili, kedalamannya kalau dari segi coakan lebarnya itu 2219. Ya kalau menurut gue sih pakai head yang standar juga bisa sih, standarnya Aerox gitu. Oke, dari piston sudah selesai ya, sampai di sini aja ya. Oke, kita langsung bahas ke kita dapat apa lagi. Oke, di sini ring pistonnya bermerekkan RIK. RIK, merek yang bagus sih kalau menurut gue. Oke, dan kita dapat apa lagi di sini, yaitu bloknya. Kita langsung bahas bloknya di sini. Merekkan XTR dan benar keramik ya. Terus gue tanya di toko online tersebut, katanya sih ini udah water jacket ya, jadi tampungannya itu lebih besar dibandingin dengan standarnya dari Yamaha Aerox tersebut. Oke, penampakannya kayak gini guys. Dan dari segi tempat tonjokan stasionernya ini masih bisa pakai standar sih, masih bisa pakai standarannya si Aerox, tapi alangkah lebih baiknya sih pakai yang manual gitu, yang racing gitu, entah itu merek Bipro atau Som Racing gitu, bisa biar akselerasinya lebih mantap lagi gitu kan. Oke, penampakannya kayak gini, cukup keren. Ukuran 65. Nah, tapi kekurangannya dari segi menurut gue ya, kalau misalnya blok keramik begini katanya sih nggak bisa di quarter gitu ya, jadi dia cuma sekali pakai, kalau misalnya lecet ya beli lagi gitu. Beda dengan yang casting katanya. Kalau yang casting itu dia lebih tebel linernya, jadi masih bisa di quarter gitu, dinaikin lagi gitu. Tapi kalau dari yang ini keramik ini nggak bisa katanya. Ya katanya sih gitu sih. Oke, nggak ada yang dirubah lagi mungkin. Ini mah PNP banget sih. Oke, tuh. Terus gue mau bahas lagi, kita dapat apa lagi di sini. Di sini dapat pen piston ya kayaknya nih. Oh iya benar, pen piston. Kita dapat pen pistonnya di sini, terus ada packing. Nah, packingnya ini kalau buat silinder headnya ini dia pakai yang seng dia, kelihatannya seng, kelihatannya seng, dia agak keras dia kalau dari silinder headnya. Tapi kalau dari blok ke crankcase dia kertas ini. Iya sih. Ya sedikit saran buat gue sih, kalau misalnya mau pasang head ini pakai lem nggak bang, ya sesuaiin aja sama motor kalian gitu. Kalau motor kaliannya masih rata gitu, dari segi ininya nih masih rata gitu kan, ini nggak usah pakai lem kalau menurut gue ya, karena gue udah pengalaman pernah bongkar motor Aerox gue ganti piston R15, waktu itu R15 V3, gue nggak pakai lem, gue pakai packing baru karena masih rata ya permukaannya. Kecuali kalian udah ada bongkar-bongkaran kayak misalnya di obeng-obeng, dibukanya pakai obeng gitu, dia kan ada luka di sini, jadi dia harus pakai lem packing gitu. Tapi kalau punya kalian dari segi bloknya, dari cylinder headnya masih bagus dan masih rata, ya nggak usah pakai lem kayak gitu. Terus yang terakhir gue dapet ini klip pistonnya nih. Klip pistonnya keren sih, gue baru lihat nih klip piston kayak gini nih. Oh iya, sedikit info aja, gue beli semuanya ini kisaran 1,5 juta untuk yang keramik ini, yang water jacket. Tapi kalau yang casting sekitaran 900 ribuan lah kayak gitu.
Terus kalau misalnya ada yang nanya, bang kenapa bang 65 mili gitu, maksudnya bore up ke spek 65 kenapa gitu, ya mau coba-coba aja gitu, sekalian aja gitu kan, mau yang 65 gitu. Dan rencananya ini mau gue pasang nanti sore, kalau nggak besok, nanti bakal gue videoin hasilnya gimana. Ya gue sudah beli sih part-part pendukungnya, jadi sedikit info aja dari gue. Kalau misalnya kalian mau naikin spek motor kalian atau merubah sesuatu yang ada di motor kalian, apalagi berhubungan dengan mesin, itu satu hal yang dirubah pasti bakal dirubah lagi yang lainnya juga. Yang lainnya juga harus ikut, part-part pendukungnya itu harus ikut. Kayak misalnya gue mau ngerubah blok ini, merubah naikin spek 65, berarti apa aja yang harus gue rubah, yaitu ya terutama itu ya injektor harus gue rubah. Terus kalau bisa ECU-nya itu pakai yang racing. Terus karena dari segi pengapian itu sangat mendukung ya di sini. Dan dari segi noken juga, noken as juga harus dirubah. Terus klepnya itu harus digedein sih sebenarnya sih, biar dia tuh pemasukan dan pengeluaran itu seimbang, jadi di motor itu nggak panas gitu. Dan yang paling penting adalah sistem radiator ya, sistem pendingin gitu maksudnya. Itu sangat penting ya bagi motor-motor yang ada radiatornya. Nah, kebanyakan orang lebih sulit bore up yang ada radiatornya dibandingin yang nggak ada radiatornya, karena kalau salah sedikit jadi fatal gitu. Makanya di sini alasan gue kenapa beli yang water jacket ya. Jadi sebagai part pendukung gitu untuk bore up motor radiator di Aerox gua ini, kayak gitu. Dan dari segi radiator juga penting. Untuk yang spek tinggi gitu, radiatornya dinaikin lagi, digedein lagi gitu. Dari segi termostat juga dicek apakah dia rusak apa tidak gitu kan. Terus dari segi pemasangan gitu, pemasangan packing, kebanyakan yang dialami oleh orang-orang yang ingin bore up di mesin radiator itu bocor dia. Bocor sehingga air itu masuk ke pengapian. Jadinya dia motor susah nyala kayak gitu kalau gagal sampai dalam pemasangan tersebut kayak gitu. Dan untuk akselerasi sih bagusnya sih pakai yang knalpot racing juga kayak gitu sih. Ya mungkin kayak gitu aja kali segi dari pembahasan hari ini. Tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.